tunggu lagi, segera Anda saksikan acara yang menggugah inspirasi hadir ke hadapan Anda. Halo Nusantara, kita sambut pembicara nomor 1 Indonesia, Tung Desem Waringin. Selamat malam. Apa kabar? Berikan cos kanan kiri, katakan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Malam hari ini saya akan sharing satu penelitian yang melibatkan 15.000 orang yang dilakukan oleh satu orang yang namanya John Iso, diungkap dalam bukunya 5 Secrets You Must Discover Before You Die. Sudah ada yang mau meninggal? Jangan dulu Bapak Ibu. Sebelum kita meninggal, kita harus menemukan 5 rahasia ini. 5 rahasia yang begitu powerfulnya diteliti dari 15.000 orang dan akhirnya disaring ada 200 orang yang diwawancara secara pribadi antara 1 jam sampai 3 jam. Apa sih yang mereka temukan? Penelitian ini dilakukan untuk orang-orang yang umurnya 60 tahun ke atas sampai umur 105 tahun. Diharapkan dari orang-orang yang sudah senior ini, kita bisa menemukan kebijaksanaan dan kedahsyatannya mereka, sehingga mereka bisa hidup bahagia. Hidup bahagia fulfill. Mulai range dari tukang potong rambut sampai konglomerat, dari benar-benar orang yang biasa-biasa sampai akademisi yang dahsyat luar biasa. Nah, ternyata setelah diteliti, ada 5 rahasia yang harus kita pelajarin sebelum kita meninggal dunia. Saya tanya, siapa yang di sini kepengen belajar dan praktek ilmu yang sangat penting ini? Angkat tangan, katakan saya. Siapa yang mau angkat tangan 2, katakan saya. Nah, syaratnya juga ini, selain semua pemirsa yang ada di sini, juga pemirsa yang ada di rumah, tolong dicatat. Tolong dicatat. Nah, kalau kita catat, kita akan lebih ingat. Nah, rahasia yang pertama, manusia, saya akan pakaikan dalam bahasa saya pribadi, jadi bukan di buku tidak ada, tapi akan saya pakai bahasa Tung Desem Waringin. Boleh? Boleh. 1, kita harus reflect more. Kita harus test cermin, kita harus jujur kepada diri sendiri. Be true to yourself. Jadi benar-benar sungguh-sungguh kita harus test cermin. Apa yang betulnya sesungguhnya yang paling penting dalam hidup ini? Saya sebetulnya benar-benar kita ingin dikenang seperti apa? Kalau 7 Habits yang diajarkan Stephen R. Covey, 7 kebiasaan manusia yang harus kita punyai, 7 kebiasaan manusia yang sangat membuat kita jadi efektif, dahsyat, luar biasa, yaitu kita mulai dari yang akhir. Kita kepengen jadi apa sih? Kita betul-betul follow your heart, follow our heart, untuk menjadi yang betul-betul kita inginkan di dalam kehidupan ini. Kita reflect more, kita tes cermin, apa yang betul-betul kita inginkan. Seringkali orang menjalani hidupnya, sudah susah payah, naik di atas gunung, ternyata gunungnya salah. Ternyata gunungnya sebelahnya. Bapak Ibu, kalau saya humor ya guyu dikit gitu loh ya. Mau ketawa dikit gitu ya. Sekarang begini Bapak Ibu, ketika kita sampai di gunung, alangkah baiknya kalau itu gunungnya betul-betul pilihan kita, bukan pilihan orang yang lain. Jadi nomor 1, reflect more, tes cermin lebih, Bapak Ibu bercermin lebih, ambil waktu supaya kita tahu betul-betul kita mau apa dalam hidup ini. Yang kita lakukan sekarang ini betul tidak sudah yang paling penting dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, nih. Yang kedua adalah take risk more. Kita harus ambil risiko lebih menuju yang kita inginkan. Bukan take risk more untuk ugal-ugalan. Tapi kita take risk more toward our goal. Jadi betul-betul ambil risiko menuju ke arah yang kita inginkan. Nih, penyesalan cuma ada 2. Penyesalan cuma ada berapa Bapak Ibu? Tolong tangan kanan begini semua. 1. Karena kita telah melakukan sesuatu hal. Yang kedua, karena kita belum melakukan sesuatu hal. Setelah disurvei dari 235 orang tepatnya, dari 15.000 tadi, ternyata penyesalan itu 80% adalah karena belum melakukan sesuatu hal. Hanya 20% yang menyesal karena sudah melakukan sesuatu hal. Dan itu pun biasanya dengan berlangsung waktu, ketika timbul kebijaksanaan, kita tahu bahwa yang kita lakukan dulu, yang kita sesali, ternyata itu sudah yang terbaik saat itu, sesuai dengan kebijaksanaan kita saat itu.
Jadi, bagaimana kita live no regret? Ini yang rahasia yang kedua. Take risk more kalau dalam bahasa saya. Hidup tanpa penyesalan karena kita berani mengambil risiko lebih menuju ke arah yang kita impikan, membuat cerita yang terbaik dalam kehidupan kita. Cerita yang terbaik dalam kehidupan kita ini kita desain dan kemudian kita betul-betul ambil langkah menuju ke arah impian kita. Jadi pada waktu hidup sudah berlalu, misalnya Bapak Ibu di sini misalnya ada Bapak misalnya sudah umur 95 Pak, misalnya jangan tersinggung dulu Pak ya. Dia umur 19 Bapak Ibu, sembarangan itu ya. Ini misalnya umur 95 sudah duduk di kursi roda. Nah kalau Anda boleh mengulangi kehidupan Anda, saya harusnya apa ya? Nah kalau kita mulai memikirkan ketika saya sudah umur 95, aduh mestinya pada waktu saya umur 30 saya ada peluang ini, saya harus berani. Ada seperti ini, saya harus berani. Nah dengan demikian ketika kita take risk more toward our goal, ambil risiko lebih menuju ke arah impian kita, tentu saja pada waktu umur 95, sudah kok, saya sudah jalanin. Dengan demikian kita akan merasa jauh lebih happy, live no regret, hidup tanpa penyesalan. Nah sekali lagi, ini yang kedua. Yang ketiga, love more. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Love more. Cintailah lebih. Atau kalau bahasanya John Iso adalah become love. Dikatakan oleh Leo, dikatakan satu pujangga yang namanya Leo Bapak Ibu. Dikatakan begini, love is life. If we miss love, we miss life. Saya mau tanya dulu, siapa di sini yang senang kalau dicintai oleh orang lain? Siapa yang senang? Angkat tangan. Dicintai orang gila mau? Bilang mau apa? Mau. Daripada dimusuhi orang gila, Anda akan diuber-uber kan celaka gitu ya. Jadi dicintai sama siapapun ya sudahlah, diterima dengan tangan dan kaki yang terbuka. Setuju? Nah, tapi alangkah baiknya kita bukan hanya menunggu untuk dicintai, tapi kita betul-betul melakukan sesuatu hal, yaitu kita become love itself. Jadi kita benar-benar menjadi perwujudan cinta itu sendiri. Ternyata orang-orang yang umur 60 sampai 105 tadi, ketika disurvei, nothing else matters Bapak Ibu, tidak ada yang lebih penting daripada menjadi cinta itu sendiri. Dikatakan begini, always do good, selalu lakukan kebaikan. Kalau Anda tidak bisa do good Bapak Ibu, ya minimal do no harm. Kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan, minimal kita tidak merugikan orang lain, tidak mencelakakan orang lain. Nah ini penting sekali. Kita jadi love itu sendiri, selalu kalau Bapak Ibu mau dalam kehidupan ini, selain buat buku kekayaan, buku apa? Kekayaan. Jadi kekayaan saya nambah berapa, boleh gitu ya. Tapi tambah lagi, buku kebaikan. Buku apa? Kebaikan. Jadi hari ini saya sudah berbuat baik apa? Dan Bapak Ibu catetin setiap hari, bukan berarti kemudian kok saya mengenang-enang kebaikan saya, enggak. Tapi itu merupakan catatan, sudah berbuat baik atau belum? Kalau belum, bangun Pak, berbuat baik dulu. Minimal BB-an, minimal SMS-an kepada orang yang kita cintai, ataupun kepada orang bahwa I think of you, saya memikirkan padamu, saya memikirkan kamu, dan saya kirim doa. Saat ini saya baru doakan Anda supaya menjadi lebih bijaksana, sehat, keluarganya harmonis, kaya raya, dan ceria. Jos? Dahsyat? Ngirim doa juga kebaikan. Ngirim doa juga kebaikan. Jadi sebelum tidur Bapak Ibu pastikan Anda tanya sama diri sendiri, kebaikan apa yang sudah saya lakukan? Kalau belum jangan tidur. Kalau belum jangan tidur. Begadang. Boleh silakan, tetapi pada waktu begadangnya buat kebaikan. Buat kebaikan. Siapa yang di sini betul-betul dalam kehidupannya mau become love, betul-betul menjadi perwujudan dari cinta itu sendiri. Siapa yang mau angkat tangan katakan saya? Siapa yang mau angkat tangan dua katakan saya? Nah ini rahasia ketiga. Kalau kita jalani dengan penuh cinta, penuh kebaikan. Ada orang tanya, Pak, lah kalau ada orang lain jahat sama saya terus saya gimana? Tetap baik, tetap baik. Gini Bapak Ibu, kita always do good. Kita selalu melakukan kebaikan dan kita perwujudan dari cinta itu sendiri. Kalau orang lain tidak baik, serahkan kepada yang berwajib. Boleh? Tapi kita tetap baik, kita tetap baik. Semaksimal mungkin. Ikutin kata-kata saya. Sejauh mata memandang, yuk. Telinga mendengar. Hati bisa merasakan. Pikiran bisa menganalisa. Selama yang kita tahu bahwa itu baik. Dan bukan merugikan orang lain. Lakukan.
Ini Bapak Ibu. Jadi yang ketiga adalah become love itself. Jadi kita benar-benar menjadi cinta itu sendiri. Yang keempat Bapak Ibu, kalau bahasa saya adalah enjoy more. Yang keempat apa? Enjoy more. Nikmatinlah lebih dalam kehidupan ini. Kalau John Iso ngomong Bapak Ibu, live in the moment. Maksudnya apa? Orang yang galau, orang yang apa? Galau. Biasanya cuma fokus Bapak Ibu kepada masalahnya diri sendiri. Ada yang di sini galauan, galauati? Nah, ini wajah-wajah tampak galon ya. Itu dulu bilang gitu ya, itu dulu. Sekarang sudah tidak galau lagi. Ternyata orang-orang yang galau Bapak Ibu, kalau bukan mikirin diri sendiri, dia mikirin masa lalunya dan dia khawatir masa depannya. Dia tidak pernah menikmatin hari ini, sedemikian sehingga hidupnya penuh kegalauan. Ikutin kata-kata saya, galau pasti berlalu. Galau pasti berlalu. Dan datanglah galau berikutnya. Loh iya tuh, kan hidup kan selalu begitu ya tuh ya. Betul? Oh betul. Betul. Ikutin saya, oke. Galau pasti berlalu. Galau pasti berlalu. Dan datanglah galau berikutnya. Tenang. Karena itu pun tetap berlalu. Nah, kunci rahasianya kalau kita menghadapi kegalauan, live in the moment, nikmatin saat ini, maafkan masa lalu gitu ya. Walaupun kita rencanakan masa depan, tapi kita betul-betul enjoy hari ini, nikmatin, live in the moment. Ada satu kata-kata di film yang main Robin Williams, katanya carpe diem. Katanya apa? Carpe diem. Maksudnya apa? Rayakan hari ini. Maksudnya apa? Rayakan hari ini. Siapa yang mau merayakan hari ini? Yang katakan saya. Nah, ketika Anda begini aja saya, gitu aja sudah merayakan. Daripada waktu suruh saya cuman. Anda stres stroke loh. Bahaya gitu ya. Jadi sekarang begini, jadi kalau Anda enjoy the moment, jadi enjoy more, nikmatin sungguh-sungguh. Bayangkan, ada orang Bapak Ibu kerja mikirin mancing. Waktu mancing mikirin kerja. Mana enak gitu ya. Gak enak ini pengalaman gitu ya. Mancing ya mancing, kerja ya kerja, betul-betul kita nikmatin. Pernahkah Anda berhenti, Bapak Ibu? Berhenti ketika saksikan matahari terbit, matahari terbenam, just thanks to God, terima kasih Tuhan. Anda enjoy more, bukan enjoy more itu saya akan nikmat kalau saya punya Ferrari. Lu punya Ferrari juga nikmat. Tapi biasanya nikmatnya 2 bulan, ya toh ya? Ya toh ya? Setelah itu biasa-biasa saja, betul? Nah ternyata enjoy more Bapak Ibu. Kita lebih ke satu yang namanya kita lebih bersyukur. Lebih? Bersyukur. Terkait dengan live no regret atau yang kedua Bapak Ibu. Take risk more toward our goal tadi Bapak Ibu. Apapun yang kita alami di masa lalu. Sudahlah, jangan dikutuki, jangan disesali. Melainkan mari kita syukuri. Mari kita syukuri. Dan kita ikhlaskan. Kita ikhlaskan. Plus dipelajarin. Plus dipelajarin. Kalau Anda tidak pelajarin, Anda naif. Cuman bersyukur doang tapi tidak maju. Tapi kalau kita sudah ngalami apapun yang terjadi, itu sudah yang terbaik saat itu. Kita syukurin, kita pelajarin, supaya di kemudian hari kita jauh lebih baik. Supaya di kemudian hari kita jauh lebih baik. Inilah. Jadi ketika enjoy the moment. Ini ada penelitinya John Iso sendiri. Ternyata waktu dia benar-benar mewawancara dan melihat betapa orang yang umur 90 tahun. Dia bilang begini, ketika saya melihat matahari terbenam, I cry, saya menangis. Bukan kenapa-kenapa, karena saya merasa apakah ini bisa jadi hari terakhir saya bisa menonton matahari yang terbenam ini. Inilah, jadi kalau Anda bisa menikmati seperti itu, ketika Anda nonton opera, Anda bisa keluar air matanya. Dan ketika Anda bisa betul-betul sungguh menikmati, bahwa mungkin saja itu adalah hari yang terakhir Anda. Anda sudah tidak mempermasalahkan masa lalu, Anda tidak ceritanya khawatir masa depan, walaupun tetap bersiap-siap. Tapi Anda betul-betul masuk ke dalam masa hari ini, Anda akan enjoy the moment, dan Anda akan menikmati lebih dibanding orang lain yang pikirannya terus kalau tidak masa lalu, masa depan, masa lalu, masa depan. Oke, siapa yang mau menikmati hari ini, angkat tangan saya. Kemudian yang kelima, ini sangat-sangat penting. Yang kelima, give more. Apa Bapak Ibu? Give more. Beri lebih dari yang kita terima. Belajar Bapak Ibu menangisi dunia Bapak Ibu. Bukan menangisi diri sendiri. Sekali lagi, orang galau selain fokus masa lalu, masa depan, terlalu fokus kepada diri sendiri. Kalau dia fokus untuk menolong orang lain,
ada satu orang yang namanya Viktor Frankl gitu ya. Searching for ultimate meaning, Bapak Ibu, dalam bukunya In Search of Ultimate Meaning, mencari arti sesungguhnya dalam kehidupan. Dia adalah orang yang di zaman Nazi, kamp Yahudi, dia ditelanjangi cuma dikasih nomor doang, tidak dikasih makan, kurus kering, tunggu digas. Ternyata dia mempelajarin, siapa sih orang-orang yang sama-sama tidak ada harapan ini, yang akhirnya bahkan dia hidup lebih panjang. Ternyata adalah orang-orang yang memberikan fokus untuk membantu orang lain. Sama-sama digebukin, dipopor, dia malah membantu yang lain yang sibuk, aduh sakit-sakit, mati duluan. Ada yang mau mati duluan? Jangan ajak-ajak ya. Oke, jadi Bapak Ibu ternyata begini, yang membantu orang lain, memfokuskan, dia membantu orang lain, ternyata dia lebih panjang umur, lebih bertahan hidup, dan bahkan akhirnya bisa dibebaskan karena yang dibantu merasa gembira. Demikianlah 5 rahasia yang harus kita pelajarin, harus kita temukan, harus kita praktekkan sebelum kita meninggal dunia. Mari kita berdiri semua. Yes! Hidup sekali. Hiduplah dengan dahsyat. 1, 2, 3, go, 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 go. Yeah. Wow. Berikan dos kanan kiri, katakan Anda dahsyat. Anda dahsyat. Kita berlari dan teruslah bernyanyi. Kita buka lebar pelukan mentari. Bila ku terjatuh nanti, kau siap mengangkat aku lebih tinggi. Seperti padi yang telah kita bagi, layaknya luka yang telah terobati. Bila ku terjatuh nanti, kau siap mengangkat aku lebih tinggi. Bersama kita bagai hutan dan hujan. Aku ada karena kau telah tercipta. Ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. 1, 2, 3, go, 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 go. Yeah. Wow. Berikan jos kanan kiri, katakan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Nah, selesai kita bahas tentang 5 rahasia yang harus kita pelajarin, kita temukan, bahkan kita lakukan dalam kehidupan ini sebelum kita meninggal dunia. Sekarang siapa yang mau tanya angkat tangan? Jangan angkat kaki, angkat tangan. Angkat kaki gini, angkat tangan. Oh ya, silakan. Sebutkan nama dan jenis kelaminnya dulu. Selamat malam, Pak Tung. Nama dan jenis kelamin. Ayo. Nama saya Andika, Jenis? saya laki-laki. Oh bagus, silakan. Saya mau bertanya mengenai rahasia yang pertama, Pak, mengenai Ya. reflect more, follow your heart. Banyak sekali sekarang dari remaja terutama itu kesulitan untuk mengenali jati dirinya. Nah, dari Pak Tung tolong rahasianya untuk
diberikan kepada yang muda-muda ini untuk mengenali supaya kita nggak salah langkah dalam mengenali follow your heart tersebut. Kalau kita salah langkah ya mungkin kita akan susah untuk mendapatkan reflektor tersebut. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan kasih suara. Yeay. Mari beradame. Yeah. Wow. Ini loh. Jadi pertanyaan yang sama pada waktu saya siaran televisi dengan Pak Mahfud ya Ketua MK, disebutkan waktu itu kita manusia Indonesia ini butuh jati diri. Butuh jati diri. Kalau di sini setelah kita reflect more, kita tes cermin, kita tahu-tahu betul benar-benar apa yang kita mau dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa by design. Kita bisa by design. Caranya bagaimana? Kita tentukan kalau kita reflect more, saya sebetulnya itu mau jadi orang seperti apa sih? Nah, kalau mau jadi orang seperti apa? Berarti antara karakter dan kompetensi. Yo, nomor 1, antara apa? Dan kompetensi. Jadi kalau kita karakter dan kompetensi kita itu apa? Kita desain. Saya dalam hidup ini mau jadi orang seperti apa? Mau punya apa? Mau melakukan apa? Silahkan. Nah, jangan tunggu sampai alam semesta menegur kita. Nih, ada orang yang harus bercermin ketika alam semesta menegur kita, membuat kita akhirnya terpaksa harus berhenti dan memikir, what I really want in this life. Apa sih yang benar-benar saya inginkan dalam kehidupan ini? Sometimes, kadang Pak, yaitu apa? Ada satu orang umur 30-an tahun, kepala sebuah majalah, dan satu hari dia serangan jantung. Ketika dia serangan jantung, dia tergeletak di rumah sakit dan harus operasi jantung. Dia takut sekali kalau meninggal dunia. Dalam kesempatan itu dia terpaksa harus merenungkan, kalau boleh benar-benar Tuhan mengizinkan dia hidup setelah selesai operasi, apa sih yang betul-betul dia inginkan? Dia ingin lakukan apa, dia mau menjadi lebih apa. Nah, pada waktu itu dia menulis 5 hal yang dia mau lakukan dalam kehidupan ini. What dia yang betul-betul really want in this life. Dia bilang, 1, saya harus play more. Jadi hidupnya selama ini terlalu serius, harus bermain lebih. Yang kedua, ngangkat anak. Karena selama ini dia menikah dan tidak punya anak dan tidak peduli, dia mau ngangkat anak, gitu ya. Yang ketiga, dia mau mendirikan foundation. Benar-benar mau mendirikan foundation. Kemudian meluangkan waktu lebih kepada family-nya. Kemudian berikutnya dia mau memberikan lebih, give more kepada masyarakat, bukan hanya untuk dia dan keluarganya. Nah, pada waktu keesokan harinya selesai dioperasi, setelah 2 hari temannya datang baik, kemudian dia bilang, ditanya sama temannya, apa kabar? Jawabannya, kabar baik, kabar buruk, pilih yang mana dulu. Kabar baik, kabar baiknya saya hidup. Kabar buruknya apa? Sekarang saya hidup dengan 5 list ini. Angkat anak. Nah, kemudian tentu saja dalam 3 tahun, 4 tahun, karena dia betul-betul tahu apa yang harus dia mau, akhirnya dia betul-betul menjalankan 5 hal yang sudah dia tulis ini. Nah, caranya, design your life. Saya kepingin menjadi apa? Ini sangat penting. Bapak Ibu, sangat penting. Jadi apa? Kalau orang tidak pernah mendesain, biasanya jadi ini, tidak pernah dipikirkan, meluangkan waktu, tenang, kemudian saya tuh mau jadi apa toh? Punya karakter seperti apa toh? Pendidikan jati diri bangsa, bukan dikatakan ini baik, ini jelek, yes. Tapi dimulai saya baik. Sekarang saya tes dulu, kalau di sini mohon kejujurannya. Janji? Janji. Tolong tangan begini semua. Ikutin kata saya. Dengan ini saya berjanji. Menjawab pertanyaan. Pak Tung Desemwaringin. Dengan jujur. Dan menjawab. Kalau saya tidak menjawab. Dan tidak jujur. Maka saya sakit perut 3 hari. Rasain aja. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang dalam hati kecilnya Anda mengakui bahwa Anda adalah seorang yang boros? Angkat tangan. Siapa yang mengakui dalam hati kecilnya Anda adalah seorang yang pemarah? Angkat tangan. Siapa yang dalam hati kecilnya Anda mengakui bahwa Anda adalah orang yang kurang teliti? Angkat tangan. Siapa yang merasa dalam hati kecilnya bahwa Anda adalah seorang yang malas? Angkat tangan. Tadi malas sudah belum? Belum ya? Sekarang sudah gitu ya? Oke, saya ulangi lagi yang terakhir ya. Oke, yang terakhir. Siapa yang mengakui dalam hati kecilnya adalah Anda adalah seorang yang pemalas? Angkat tangan. Tidak ada obatnya Bapak Ibu. Nah gimana? Sudah males, pemarah, boros, kurang teliti. Gimana itu?
Pertanyaannya, pernahkah Anda mendesain diri Anda sendiri, karakter yang Anda inginkan? Satu hari saya pernah ke anak saya kasih soal begitu ya, saya kasih soal 10 dan kemudian betul 7. Saya bilang, Waldo tolong yang 3 tolong diteliti. Dia ngomong, Waldo ini memang orangnya kurang teliti ya. Iya. Saya bilang, datangnya dari mana identitas jati diri tersebut? Kemudian dia bilang, gurunya yang ngomong. Saya datang ke sekolah, ajak perang gurunya. Bu, Anda ngomong anak saya kurang teliti. Betul, anak Anda tuh pintar sekali, ngerjakan cepat sekali, tapi ya kelemahannya satu, kurang teliti. Loh, malah gitu? Malah setan demitnya keluar gitu ya. Gini, saya bilang, Bu, Anda dosa. Loh, kok saya dosa? Memang Anda kerjakan. Gini loh Bu, kerjaannya saat itu kurang teliti. Enggak Pak, dulunya juga kurang teliti. Dulunya kurang teliti, hari ini kurang teliti. Apakah besok pasti kurang teliti? Tidak. Tapi kalau Ibu memberikan stempel, memberikan jati diri, Anda adalah orang yang kurang teliti, apa yang terjadi? Seumur hidup jadi kurang teliti. Ini penting sekali. Lah terus saya harusnya ngomongnya bagaimana? Gurunya ngomong begitu, ngomongnya begini, waduh kamu adalah orang yang teliti. Buktinya apa? 7 sudah benar dan teliti. Nah yang 3 kerjaannya yang kurang teliti. Orangnya adalah orang yang teliti. Tolong diteliti. Tolong diteliti. Beda tidak antara saya dan kerjaannya? Beda atau tidak? Beda sekali. Nah ketika ada orang pemarah, ketika dia marah-marah. Kenapa sih kok kamu marah-marah? Jawabannya, aku memang marah. Hah? Ngapain? Mau sikat-sikatan sekalian? Ya enggak bisa Bapak Ibu. Jadi ketika Anda mengakui bahwa Anda seorang pemarah, Anda akan jadi pemarah. Ya atau ya? Ya. Jadi dalam kesempatan ini, ketika kita membentuk jati diri, membentuk apa? Jati diri. Anda refleks more. Sebetulnya saya kepengen betul-betul menjadi seperti apa sih di dalam kehidupan ini. Punya karakter apa? Dan hati-hati loh Bapak Ibu. Kalau Anda ungkapkan terus dengan penuh emosi. Dengan penuh? Emosi. Saya memang kurang teliti. Anda jadi saya memang boros. Sekali waktu boros, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau Anda ngomong bahwa saya seorang pemboros, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau Anda marah, bolehlah sekali waktu Anda marah. Tapi kalau Anda ngomong saya seorang yang pemarah, marah terus, betul sekali. Jadi kuncinya, desain, Pak, kita diam. Karakter apa? Bahkan saya belajar dari satu buku gitu yang The Miracle of DNA. Dikatakan penemuan DNA manusia. Yang paling menarik adalah penemuan seperti ini. DNA manusia bisa di-on dan bisa di-off-kan karena kata-kata, karena pikiran. Contoh, saya sendiri dulu adalah orang yang merasa setelah saya tes DNA umur 42, baru tahu ternyata Tung Desembaringin sangat berbakat di bidang musik. Saya tidak bisa nyanyi gara-gara apa? Pada waktu kelas 1 SD, guru saya memberikan identitas. Waktu saya nyanyi blero karena mungkin tidak belajar dengan benar, dikeplak gurunya, nggak bisa nyanyi kamu ya. Seumur hidup seluruh DNA nyanyinya off seketika. Nah inilah pentingnya kita mendesain, reflect more, what I really want. Apa yang betul saya inginkan. DNA buruk pun bisa off. Contohnya, Tung Desembaringin secara DNA dites obesitas, kegemukan. Hari ini gemuk atau enggak? Enggak. Tetap slim and oh yeah. Ya atau ya? Ya atau ya? Nah ini gitu ya. Celana saya sejak menikah sampai hari ini tidak berubah. Sudah sekian belas tahun tetap tidak berubah. Jos? Karena saya punya identitas, inilah Tung Desembaringin. Kalau kekurusan kurang bagus, kegemukan kurang bagus. Tapi dimulai dari identitas. Saya yang saya inginkan. Anda betul-betul kepengen jadi seperti apa. Setelah jadi seperti apa, Anda kepengen melakukan apa. Dan kemudian setelah melakukan apa, kemudian Anda pengen punya apa. Be, do, and have. Jadi karakternya Anda kepengen, keterampilan apa Anda desain. This is what I really want. Dan tadi ketika Anda give more, what you really want to give more in this world gitu ya. Bahkan saya ulangi, apa sih yang Tung Desembaringin inginkan sungguh-sungguh gitu ya. 6 bulan dari sekarang, Bapak Ibu boleh tes cermin. 6 bulan sekarang, Bapak Ibu meninggal dunia. Ini caranya tes cermin. 6 bulan dari sekarang, meninggal dunia. Saya doakan tetap panjang umur. Doakan saya juga panjang umur. Amin? Amin. Minimal 2 kali lipat. Jadi maksudnya gini, kalau Anda doakan saya minimal umur 90 tahun, Anda saya doakan minimal umur 180 tahun. Masih kuat siang dan malam, boleh? Jos? Nah, sekarang Anda tes, kalau saya 6 bulan lagi meninggal dunia, what you really want to do in this life? Atau jadi apa? Mestinya saran saya begini, Anda harusnya perannya komplit. Perannya? Komplit. Maksudnya peran komplit itu begini, banyak orang yang hanya pengusaha yang sukses, tapi keluarganya berantakan. Alangkah baiknya kita memainkan peran sebagai anggota keluarga, pimpinan keluarga, ayah yang dahsyat. Walaupun saya tahu bahwa Tung Desembaringin bukan orang yang sempurna, tapi saya tahu dengan secara sengaja saya desain, saya punya peran
yang at least di atas rata-rata, dan kalau bisa adalah outstanding, dahsyat luar biasa dibanding orang yang biasa-biasa. Nah, pilihlah peran sebagai pebisnis yang sukses, sebagai pemimpin di dalam rumah tangga Anda yang sukses, ibu yang dahsyat luar biasa, anak yang berbakti kepada orang tua, menantu teladan, jos, dahsyat, saudara yang dikagumin dan dicintai oleh saudara-saudara Anda, anggota masyarakat yang betul-betul berarti dan bermanfaat untuk orang lain. Boleh nggak kita mendesain what really want kita itu bukan hanya dalam satu peran? Boleh? Boleh. Boleh atau boleh? Boleh. Semoga cukup jelas, Pak. Semoga terpuaskan karena saya bukan alat pemuas. Demikian. Jadi sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Siapa yang mau bertanya silakan angkat tangan. Oke, Ibu lelembut silakan. Lu habis pejantan ya lelembut sekalian gitu ya. Sebutkan nama dan pertanyaannya silakan. Nama saya Ita Lestari, jenis kelamin asli tulen wanita. Lu saya enggak nanya jenis kelamin, pengumuman ini ya, boleh lanjutkan ya silakan. Saya penulis buku Couplepreneurs ya, saya salah satu muridnya Pak Tung. Saya jadi hari ini Pak Tung karena mengamalkan, mempraktekkan semua teorinya Pak Tung. Ya. Pertanyaan saya tadi dijelaskan bahwa dalam hidup kita bisa give more and love more. Ya. Tidak akan menjadi masalah ketika itu kita berikan kepada orang-orang yang kita cintai dan memang mencintai kita. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita mempraktekkan teori tersebut pada orang-orang yang tidak suka dengan kita? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, enjoy life. Gimana kita enjoy more? Apalagi hidup di Jakarta ya, dengan berbagai peran. Kadang-kadang untuk hidup di saat ini ya, hidup di masa ini kita udah mikirin oh ya nanti apa ya gitu loh. Nah, kuncinya praktek untuk cherish in every moment. Praktek Pak Tung. Ya, itu seperti apa? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dong. Kasih pelan, kasih suara. Yeay. Mari musra rame. Yeah. Wow. Bagaimana kita praktek love more di dalam seperti di Jakarta yang dimana semua orang egois seperti ini gitu ya. Tidak bisa kita hakimi, kita samaratakan semua bahwa semua orang egois. No, itu namanya menggeneralisasi. Kalau kita mau love more, tentu saja kita tanya, sudahkah hari ini saya love more kepada orang lain? Sudah belum saya menjadi bagian dari love, bukan hanya kepada orang-orang yang kita cintai, tapi kepada orang yang banyak. Kita melakukan satu kebaikan yang mungkin bagi orang lain dianggap tidak kebaikan karena mereka menganggap wajar-wajar saja. Tapi just by design, kita by design. Sekali waktu misalnya bayarin, kita naik tol, bayarin 4 mobil belakang, boleh? Boleh. Dulu saya nyetir sendiri, sekarang sudah enggak gitu ya. Sudah masih bisa nyetir, jangan dikirain enggak bisa nyetir gitu ya. Dulu waktu saya nyetir sendiri pakai Panther Miyabi, tahu Miyabi? Panther, oh ya, Panther ini Panther. Pada waktu itu mobilnya kuno gitu ya, penyok depan, penyok belakang, ungu warnanya dan glok. Nah, saya waktu itu jalan tol Kebonjeruk Tangerang, saya bayarin aja by design. Kita low more just give kebaikan. Saya bayar waktu itu tahunnya 2000, saya kasih 10.000, 4 mobil belakang sekalian. Weh, jos. Wah. Dan ternyata berbuat kebaikan itu tidak harus kepada orang yang lebih miskin. Pokoknya 4 mobil belakang terserah atau mobilnya apa. Nah, satu hari saya bilang 4 mobil belakang sekalian, mendadak saya dibalap pakai Mercy New S, pada waktu itu orangnya dinding, pakai dia buka grek. Kemudian saya juga glok gitu, kemudian dia bilang dinding thank you, saya bilang Mercy-nya thank you sama Panther penyok, saya bilang. Saya bilang juga dodot, no problem, I will be there. Ah, ini ternyata kita Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kita cherish every moment. Jadi salah satu cara cherish every moment. Kalau Bapak Ibu lagi suntuk tidak bisa ceritanya bersyukur, coba tes semuanya. Tolong tahan kanan begini semua, langsung praktek lagu yang terbaik. Tolong tahan hidungnya, yuk. Tarik napas dulu. Tarik napas lagi. Tarik napas lagi. Bersyukur bisa bernapas? Bersyukur? Jadi kalau kita tidak bisa mensyukuri, tidak bisa cherish every moment, pencet hidungnya. Setuju?
Atau Anda ingat ajak tukar nasib, ajak tukar? Jadi selalu ada orang yang mau kok tukar nasib dengan kita. Ketika Anda lagi menyuntukin diri sendiri, menggalaukan diri sendiri, Anda fokus. Selalu ada orang yang mau tukar nasib dengan kita. Akibatnya kita jauh lebih bersyukur. Jauh lebih bersyukur. Demikian juga kalau Anda sedang mengalami masalah yang masa lalu atau sekarang masalah, selalu ingat juga bahwa dulu juga pernah mengalami masalah toh, tapi juga berlalu juga. Ini satu teknik yang luar biasa ketika Anda lagi galau mikirin masalah Anda, problem hari ini yang begitu besarnya, Anda ingat bahwa kita juga pernah mengalami. Kita juga pernah? Tapi akhirnya berlalu. Akhirnya? Berlalu. Semoga bermanfaat. Oke, tolong berdiri lagi semua. Yes! Mari kita guncang bumi, mari kita mulai. 1, 2, 3, go, 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 go. Jangan dikatakan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Hiduplah dengan dahsyat. Berikan tos kanan kiri, katakan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Banyak orang yang sudah ikut seminar saya, baik Life Revolution, Sales and Marketing Revolution, Business Revolution, dan betul-betul Property Rates Revolution yang merubah hidupnya. Tapi jarang orang yang ikut private coach saya. Hanya jarang sekali. Dulu di awal-awal karir saya ada satu orang yang namanya Pak Roni. Pak Roni ini adalah pengusaha busana muslim, Manet Vision di Tanah Abang. Tokonya 3 dan dia sempat 1 tahun full saya coach. Setiap bulan ketemu saya 3 jam, setiap bulan ketemu saya 3 jam. Dan ternyata hasilnya dahsyat luar biasa. Dia bisa mencapai yang dia inginkan dengan cara yang sangat-sangat dahsyat. Dan betul-betul kembali ke reflect more what really, apa yang betul-betul dia inginkan dalam kehidupannya dan dia jalanin. Mari kita lihat video tape berikut ini. Bagai bumi dan langit, kehidupan Badroni Yuzirman berubah drastis setelah belajar dari pakar marketing Tung Desem Waringin. Hanya berawal dari 3 toko pakaian di Tanah Abang yang semuanya menyita seluruh waktu dan pikirannya. Ia putuskan putar haluan, menutup semua tokonya dan berkonsentrasi penuh pada pelajaran yang diberikan oleh Tung Desem Waringin. Saya belajar mengenai prinsip-prinsip mengenai sukses yang diajarkan oleh Pak Tung. Pak Tung itu berperan besar buat saya membuka kunci pikiran saya terutama, karena tindakan kita itu kan berawal dari pikiran gitu. Pikiran bisa memenjara kita, bisa juga membebaskan kita dan membuat kita besar. Dulu saya menjalankan bisnis itu dengan piutang. Pak Tung men-challenge saya untuk tidak melakukan piutang, harus cash. Itu bagaimana caranya? Meningkatkan harga jual. Terus kemudian yang sangat saya ini sekali adalah bagaimana kita tidak lagi mengejar-ngejar uang, tapi uang mengejar kita. Bersama dengan istri yang setia mendampingi, usaha mereka kini terus berkembang. Penjualan lewat online merambah pasar dalam negeri hingga mancanegara. Bahkan memiliki 4 brand dengan omset penjualan yang terus meledak. Ketika saya awalnya di-coach oleh Pak Tung, itu bisnis itu saya restrukturisasi gitu. Jadi tutup mulai lagi dari nol gitu. Jadi yang lama saya lupakan, saya belajar lagi dari nol dari Pak Tung, dan itu terjadi pengembangan, pencapaian-pencapaian yang di luar saya perkirakan. Jadi saya pernah rugi cukup besar, tapi dengan cara-cara yang diajarkan oleh Pak Tung, itu kerugian dalam waktu beberapa bulan itu sudah tercapai lagi. Dan bahkan sampai sekarang dari 1 merek kita sudah punya 4 merek, produk kita sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan ke beberapa negara ASEAN.
Setelah hidupnya kini terasa lengkap, Badroni mendirikan komunitas Tangan di Atas. Meniru apa yang diwariskan gurunya, bahwa hidup tidak semata hanya tentang kita, tapi juga bersedia untuk berbagi. Saya sangat terkesan dengan Pak Atung semangat berbaginya. Dan legacy atau warisan dari semangat itu juga menitis kepada diri saya, sehingga juga saya melakukan hal yang sama dengan Pak Atung saat ini, berbagi ilmu, berbagi pengalaman melalui blog, tulisan-tulisan saya, kemudian juga saya juga sudah mulai menulis buku dan juga melalui komunitas Tangan di Atas yang itu saat ini adalah komunitas yang cukup besar di Indonesia tentang kewirausahaan dengan anggota sekitar lebih 20.000 orang. Nah, itu yang saya ingin sampaikan kepada Pak Atung, itu tidak lepas dari peran Pak Atung terhadap diri saya, di mana warisan berbagi ilmu, suka sharing pengalaman itu menitis kepada saya. Tepuk tangan dong, kasih suara, yeay! Tepuk tangan, suka-suka kasih suara, yeay! Mari kita rame, yeah! Wow! Inilah Pak Roni, ada yang belum diceritakan di sana. Sebetulnya pada waktu di awal-awal saya memberikan coach tadi, selain urusan bisnis yang sudah diceritakan, Pak Roni sendiri punya satu, yaitu 3 perusahaan tadi, 3 tokonya di Tanah Abang, dan dia begitu sibuknya, sehingga istrinya tidak hamil-hamil. Nah, ketika dia meluangkan waktu lebih dan dia betul-betul reflect more bahwa dia sebetulnya betul-betul sungguh-sungguh kepengen menghamili istrinya. Pekerjaan mulia, betul? Dan akhirnya Pak Roni hari ini sungguh-sungguh serius dan kemudian meluangkan waktu. Akhirnya Pak Roni punya 2 anak. Dan dia juga reflect more dalam hidup ini, apakah harus betul-betul hanya bisnis saja atau memainkan peran yang lain. Pak Roni memutuskan juga untuk aktif di TDA. TDA adalah Tangan di Atas. Pilih mana Bapak Ibu? Tangan di atas atau tangan di bawah? Tangan di atas. Oke, siapa yang mau pilih tangan di atas? Katakan saya. Saya doakan, amin. Amin. Tapi sungguh-sungguh, ayo tolong tangan di atas lagi dulu, ayo. Nah, begini Bapak Ibu, ketika dia benar-benar mendirikan satu TDA, dia menyebarkan ilmu-ilmu yang dia pelajarin dari Tung Desa Waringin dan dari banyak orang untuk membuat orang-orang betul-betul bisa jadi pengusaha yang bisa ngasih kepada orang lain. Ini yang dahsyat. Tepuk tangan yang dahsyat luar biasa untuk Pak Roni. Tepuk tangan untuk Pak Roni, kasih suara, yeay! Mari kita rapi. Wow, nah dalam kesempatan ini saya juga mau give more kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, juga kepada pemirsa di rumah. Apakah diperkenankan? Boleh? 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 Boleh. Bagi semua yang hadir di sini. Ini Bapak Ibu, semua akan saya kasih 3 CD audio The Giant Step, langkah raksasa dalam kehidupan Anda yang bisa merubah kehidupan Anda. Bumi dan langit. Nah, ini penting, tapi kalau diterima doang, cuma dipandang doang, ya tidak berubah kita, ya toh ya? Didengarkan, diresapi, Jadi harus meresapi, harus apa? Meresapi. Bukan meres kambing, oke? Jadi meresapi gitu ya. Sampai masuk ke hati, masuk ke hati. Dan kemudian Anda jalanin. Kemudian Anda jalanin. Siapa yang mau katakan saya? Pemirsa, nah Anda mau ini, kalau mau katakan saya. Belum pemirsa, kok Anda ikut lagi tadi sudah gitu ya, enggak apa-apa pemirsa. Kalau Anda tertarik, ikutin saya di Twitter saya, yang Anda benar-benar dari Twitter saya, hari ini juga saya akan pilih 20 orang pemenang dan saya akan direct message ke Anda, 20 pemenang yang akan mendapatkan 3 CD audio Giant Step, bagaimana melangkah raksasa dalam kehidupan kita. Jadi follow di Twitter saya, @tungdw. Hari ini juga akan saya pilih dan Anda komentar tentang program ini, apapun komentarnya, tentu saja komentar positif yang saya harapkan. Nah ini, bagi pemirsa Anda yang follow di Twitter saya akan pilih 20 Bapak Ibu, masing-masing 1 pemenang yang dapat 3 CD audio saya Giant Step. Nah, semoga bermanfaat Bapak Ibu, tolong berdiri dulu semua. Yes! Ayo kita mulai semuanya. Hidup sekali. Hidup banyak sekali. Hiduplah dengan 1, 2, 3, go!